Yo, Rev. Ngapain kamu di sini sendirian? Kamu kelihatan tenang banget. Nggak kayak yang lain. Tenang bukan berarti nggak waspada. Aku hanya sedikit takut. Hah? Takut? Menarik. Seorang Rev akhirnya menunjukkan rasa takutnya. Aku nggak takut sama iblis itu. Aku cuma takut salah memilih orang. Terkadang, orang yang paling nggak mencurigakan bisa jadi sangat berbahaya. Evan benar. Tapi apa iya Alicia adalah iblisnya? Aku udah lama pacaran sama dia. Guys, lihat. Aku nemuin buku tua di loteng. Kayaknya buku itu bisa ngasih kita petunjuk soal iblis. Bisa jadi itu jebakan. Buka aja, biar kita tahu apa isi dalam buku itu. Buku ini bilang, iblis tidak bisa menyembunyikan diri di cermin suci. Kita punya cermin aneh di kamar mandi. Jangan-jangan itu adalah cermin suci. Ayo kita ke kamar mandi sekarang juga. Hah? Giliranmu, Alicia. Hah? Kalian semua lihat nggak refleksinya? Tadi sekilas aku lihat sosok iblis. Aku juga lihat. Tapi bisa jadi itu cuma efek cahaya kan? Sayang, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin iblisnya. Aku percaya kamu sayang. Aku udah kenal kamu dari dulu. Aku jadi curiga sama kalian berdua. Cukup, jangan saling tuduh. Iblis sedang mempermainkan kita. Jangan lengah dan tetap waspada. Ruangan apa ini? Kenapa ada ruangan aneh di balik cermin? Aku harus selidiki. Alicia, kamu nggak apa-apa? Kenapa wajah kamu kelihatan panik? Aku cuma lagi nggak enak badan aja. Gak enak badan atau takut wujud asli kamu ketahuan? Apa maksud kamu, sayang? Kamu nggak percaya sama aku? Aku mau percaya sama kamu, tapi kamu terlalu mencurigakan, Alicia. Jangan bilang kamu udah lama curiga kalau Alicia adalah iblisnya, Rev. Iya, dia sering ngomong sendiri, keluar malam-malam sendiri, dan aku lihat muncul tanduk pas dia tidur. Hah? Kamu nguntit aku, Rev? Awalnya aku mau lindungi kamu, tapi aku sadar kalau kamu bukan lagi Alicia yang ku kenal. Kamu jahat, Rev. Cukup. Sekarang kamu masuk ke lingkaran itu, Alicia. Tapi aku... Hah? Kelamaan. Biar aku bantu kamu. Hah? Guys, lihat. Aura Alicia merah. Dia bener-bener iblisnya. Nggak mungkin aku ketangkep. Padahal aku udah nyamar dengan sempurna. Cepat bacain mantra pemusnahnya. Hah? Kamu yakin mau musnahin aku, Rev? Kita udah pacaran selama 3 tahun. Maaf Alicia, ini demi keselamatan dunia manusia. Jadi pada akhirnya, aku bakal mati di tangan orang yang aku cintai. Apa iblis nggak berhak jatuh cinta? Alicia, aku selalu cinta sama kamu. Tapi sekarang situasinya berubah. Biar aku aja yang bacain mantranya kalau kamu gak sanggup, Rev. Tolong ya Evan, aku gak sanggup lihat dia musnah. Cepat baca mantranya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke. Musnahlah iblis. Sim korokoro sim korokoro sim korokoro sim. Selamat tinggal, Rev. Aku cinta sama kamu. Alicia, maafin aku sayang. Aku juga cinta kamu. Hah? Akhirnya selesai juga. Kita sekarang menang kan?
Apa-apaan ini? Kenapa video kita nggak jadi trending 1 di Lotub? Yang jadi trending 1 malah grup abal-abal yang gak punya nama. Tapi lagu mereka emang bagus. Walaupun cuma video amatir yang diambil di kafe. Gak, ini pasti ada kesalahan. Harusnya lagu baru kita yang jadi trending 1. Bener. Apalagi lagu ini adalah ciptaan Pak Nathan dan Clara sendiri. Tapi suaraku kurang masuk di lagu itu. Nadanya ketinggian. Harusnya kamu improve dong. Naikin skill nyanyi kamu. Bukan malah stay di zona nyaman. Hah? Biasalah. Dia kan cuma jualan tampang doang. Tapi suara pas-pasan. Dulu manajernya selalu tahu karakter suaraku dan menyesuaikan lagunya. Hah? Gak usah bahas sampah itu lagi di sini. Tahu dah, kayaknya dia masih gamun sama manajer Ref. Maafin aku. Aku cuma masih ngerasa bersalah udah hianatin dia. Clara, kita harus bicara empat mata di ruanganku. Sayang, kamu ngomong apa sama aku? Kenapa video kalian gak jadi trending 1 di Lotub? Aku juga gak tahu sayang. Tiba-tiba aja muncul grup baru yang masuk trending 1. Kamu udah lihat videonya? Udah sih, dan di grup itu ada mantan kamu, Nadine. Abah, Nadine. Dia kan udah muak sama musik gara-gara kita nyuri lagunya dulu. Mungkin dia niat balas dendam sama kita. Apa ini ada hubungannya sama Ref? Gak mungkin, Ref gak kenal sama Nadine. Ini cuma kebetulan doang. Terus kita harus gimana sayang? Masa grup kita kalah sama grup Nadine? Aku bakal coba rayu dia supaya bubarin grupnya. Dia pasti masih cinta sama aku. Kamu bener, dia kan bucin akut sama kamu, sampai jadi bodoh. Siapa yang lagi jelekin aku? Jangan-jangan kamu ya, diam-diam ngumpat aku dalam hati. Apaan sih? Orang aku lagi main game juga. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan yang hatinya paling busuk di sini. Kalian gak bosan apa berantem terus? Kita harus mikirin langkah selanjutnya. Bener, apa rencana kita selanjutnya, Ref? Aku udah daftarin kalian tampil di Outbox untuk promosi lagu baru. Hah? Lagu baru? Kita punya lagu baru? Keren. Iya, beberapa hari ini aku kerja bareng Nadine buat ciptain lagu baru untuk kalian. Pastinya, aku disesuaiin dengan karakter suara kita masing-masing. Karena tema grup kita adalah idola yang bersinar, jadi lagunya bakal energik. Aku gak sabar mau bawain lagu baru kita. Nanti kita mulai latihan saat Francisca udah selesai ujian di kampusnya. Kira-kira Pick Me Girl bakal tampil nggak di Outbox? Kayaknya sih mereka nggak bakal tampil, tapi Nathan bakal mantau kalian. Terus kita harus gimana? Jangan sampai dia tahu kalau aku manajer kalian. Bisa-bisa kalian diincar. Tapi Nathan kenal sama aku. Dia bakal tetap nginjar kita gara-gara aku. Seenggaknya Nathan bakal mikir kalau grup ini terbentuk karena kamu mau balas dendam sama dia. Kalau dia nanya siapa manajer kami gimana? Kita butuh manajer palsu buat pura-pura. Kalau bisa sih yang kelihatan gak profesional. Siapa yang cocok jadi manajer palsu itu? Siapa lagi? Udah pasti dia lah. Kenapa kalian semua ngeliatin aku? Aku setuju. Theo kelihatan amatir dan gak profesional. Nathan gak bakal merasa tersaingi. Hey, gini-gini, aku owner dan manajer cafe ya. Tapi kamu itu minus aura dan gak berkarisma sama sekali. Enak aja, aku tuh ganteng dan berkarisma tinggi. Baiklah, udah aku putusin. Theo bakal jadi manajer sementara kalian sebelum debut. Hey, gue belum setuju ya, main ambil kesimpulan aja. Oke girls, kalian udah siap untuk penampilan promosi perdana ini? Aku siap. Aku juga siap dan semangat banget. Tunggu, baju apa yang kamu pilihin buat aku nih Theo? Alamak, kok macan betina ini jadi manis sih? Padahal aku cuma mau ngerjain dia pakai baju feminim. Wah, Nadine, kamu imut banget deh kalau pakai baju feminim. Aku aja sampai gak kenalin dia lah tadi. Apa kamu beneran Nadine? Ini semua gara-gara Theo. Dia sengaja ngerjain aku pakai baju kawaii. Kamu kan senternya, jadi harus yang paling mencolok dong.
Hah? Tapi ini too much gak sih? Kamu sengaja kan? Ngaku. Udah, kalian ini berantem terus. Aku laporin Rev lo nanti. Manajer Rev lagi ngawasin kita dari kafe. Soalnya acara ini disiarkan secara live. Panggilan untuk Shining Star Girls, harap bersiap-siap. Kalian udah dipanggil tuh. Semangat ya. Terutama kamu, macan betina. Cayo. Dasar nyebelin. Awas aja, nanti aku bikin perhitungan sama kamu. Hai Nadine. Udah setahun lebih kita nggak ketemu. Kamu makin cantik aja. To the point aja. Kamu apa lagi dari aku? Kamu masih marah sama aku. Maaf ya, dulu aku bener-bener keterlaluan sama kamu. Baru nyadar ya? Terus ngapain masih berani muncul di hadapan aku? Aku mau minta maaf sama kamu karena pernah selingkuh dan nyakitin kamu. Oh aja sih, gak penting juga. Aku masih cinta sama kamu. Kamu mau nggak balikan sama aku? Nadine, belum selesai ya. Alicia dan Francisca udah nungguin di mobil dari tadi. Siapa cowok ini? Kenalin, ini Theo, manajer sekaligus pacar kesayangan aku. Apa? Pacar? Bener, aku pacar kesayangan dan manajer Nadine. Cowok ini manajer kamu. Kelihatan gak berkarisma dan gak profesional sama sekali. Sialan, kenapa semua orang anggap gue gak berkarisma sih? Oke, aku percaya dia manajer kamu. Tapi aku gak percaya kalau dia pacar kamu. Aku bakal buktiin sama kamu. Theo, Iya. Kalian? udah percaya kan? Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku muak lihat wajah kamu. Sialan, gue gagal ngerayu Nadine buat bubarin grupnya. Akhirnya dia pergi juga. Udah sana kamu jauh-jauh. Aku gak butuh kamu lagi. Oh gitu, habis manis sepah dibuang. Kamu udah ngambil ciuman pertamaku diem-diem. Gak bakal keulang lagi. Ini cuma sekali seumur hidup. Bye. Dasar macan betina. Tapi lumayan juga sih. Darlin, kenapa sih kamu gagal terus di bagian bridge-nya? Nadanya terlalu tinggi, suaraku gak nyampe Clara. Jadi aku improve. Masalahnya lagunya jadi false gara-gara kamu. Maafin aku. Apa aku bisa tukar bagian sama Ruby? Nggak bisa dong. Aku udah latihan bagianku berbulan-bulan. Enak aja tuker. Lagian suara Ruby tuh cempreng, gak cocok buat bridge. Kamu harusnya tahu kalau aku gak sanggup nada tinggi. Kenapa maksain aku di bridge? Itu karena kamu selalu belain Rev. Jadi kamu dianaktiriin ya di sini.